This is Virtual Radio. Virtual Radio bersama saya, Leoni. Sobat virtual, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjalanan bulan Ramadan. Sujud syukur kita panjatkan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari kemenangan ini. Apa sih kebiasaan sobat virtual merayakan lebaran? Mudik. Sekarang mudik udah bisa ya. Jadi kerinduan menikmati hidangan khas lebaran di kampung halaman sudah terobati. Kekangenan untuk bersilaturahmi dengan saudara dan kerabat di kampung halaman juga sudah terobati. Suasana yang penuh kebahagiaan ini yang kadang membuat kita lupa atau kalap menyantap semua hidangan lebaran yang disiapkan. Emangnya nggak boleh? Kan sekali setahun. Boleh-boleh aja sih, cuma kan akan lebih baik kalau kita tahu cara makan yang sehat saat menikmati hidangan lebaran. Gampang kok, bisa dicoba. Jadi sebelum kita memulai perjalanan ke beberapa rumah kerabat atau saudara, kita sarapan dulu. Pilih makanan yang berserat tinggi. Buah deh contohnya. Apel misalnya. Kenapa harus makanan berserat tinggi? Karena makanan berserat tinggi ini memperlambat pencernaan makanan. Efeknya, kita merasa kenyangnya lebih lama dan tidak ingin makan lebih banyak. Maka ketika kita sampai di rumah yang pertama, kita nggak langsung kalap tuh makan semua hidangannya. Karena perut kita udah setengah kenyang. Tapi kadang-kala memang sih, menu-menu di lebaran itu terlalu menggoda iman ya. Makanan yang digoreng banyak biasanya. Hati-hati, ini bisa meningkatkan kadar kolesterol kita. Atau makanan yang tinggi lemak jenuh, seperti kuah opor, semur, rendang. Itu sangat menggoda ya. Tapi hati-hati, pilihlah jenis makanan yang tidak terlalu banyak mengandung lemak. Jadi kalau misalnya mau makan daging, pilih daging yang tidak terlalu banyak mengandung lemak. Lalu kombinasikan juga, menu yang diambil itu ada sayurannya sebagai asupan serat yang bisa membantu kita mengendalikan nafsu makan kita. Penutupnya atau pencuci mulutnya, pilih yang mengandung vitamin C, misalnya buah jeruk. Ini vitamin C bisa menetralisir lemak fungsinya. Selain itu, sobat virtual perlu ingat, jam makannya itu juga harus disesuaikan dengan jam makan kita seperti hari-hari biasa. Misalnya jam makan siang. Kalau kita belum sampai di jam makan siang, kita sudah sampai di satu rumah, mungkin kita bisa pilih hidangan-hidangan yang sehat aja, cemilan-cemilan sehat ya. Misalnya buah, puding buah, es buah, atau salad buah gitu ya. Jadi tidak tergoda untuk menyantap semua makanan berat yang ada di situ pada saat memang belum jam makan kita seperti biasa. Batasi juga porsi makannya. Caranya kita ambil piring kecil aja, sehingga kita tidak berniat untuk mengambil semua lauk kita masukkan ke dalam piring. Itu tips yang sederhana. Satu lagi sobat virtual, kalau bisa dalam saat kita berkunjung ke rumah kerabat, kita ada yang jalan kaki. Misalkan rumah-rumah yang dekat yang perlu dikunjungi, nggak perlu naik motor, nggak perlu naik mobil, jalan kaki aja. Kemudian kalaupun terpaksa kita harus menggunakan kendaraan untuk mencapai satu tempat, parkirnya yang agak jauhan ya. Jadi ada jalan kakinya dulu sampai ke rumah yang dituju. Silahkan dicoba ya sobat virtual. Stay tune terus ya di Virtual Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnas Haq. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk sobat virtual pendengar virtual radio. Semoga kita lulus naik kelas ya. 1 bulan sudah belajar untuk bagaimana menjadi manusia spiritual yang semakin baik lagi. Semoga 11 bulan ke depan apa yang sudah kita lakukan dalam bulan tarbiyah mendidik kita menjadi lebih baik akan kita lanjutkan sampai insya Allah kita ketemu di Ramadan selanjutnya. Selamat menikmati Hari Raya Lebaran bersama orang-orang yang tercinta. Bersyukurlah mereka ada dalam kehidupan kita. This is Virtual Radio. Masih bersama saya Leoni di Virtual Radio. Sobat virtual, masih di suasana hari kemenangan.
Bicara lebaran, kita juga jadi ingat hidangan-hidangan khas lebaran. Tapi nggak cuma di Indonesia saja yang kaya dengan hidangan khas lebaran di setiap daerahnya. Di beberapa negara lain pun punya hidangan khas lebaran. Contohnya hidangan yang judulnya adalah shir kurma. Shir kurma ini adalah puding krim yang menjadi makanan wajib di saat lebaran di daerah Asia Selatan. Terbuatnya dari sevayan seperti bihun tapi teksturnya halus. Cuma ketika kita santap maka akan terasa lebih tebal. Kaya rempah-rempah juga hidangan ini karena ada kapulaganya, ada kunyitnya dan juga aroma bunganya sangat kuat. Akan lebih lezat kalau shir kurma ini disantap dengan tambahan kacang-kacangan dan buah-buahan kering. Kita lanjut ya ke daerah Melayu. Bukan kampung Melayu ya, tapi di kalangan masyarakat Melayu. Ternyata nggak cuma di Indonesia saja yang mengenal jenis makanan ini, tapi di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam menjadikan rendang ini menjadi salah satu makanan khas di saat lebaran. Kita tahu ya, terbuatnya dari daging sapi atau daging kerbau yang diolah secara perlahan dengan menggunakan santan dan rempah-rempah aromatik. Lanjut ya kita ke Turki. Kalau di Turki ini saat lebaran banyak sekali kudapan-kudapan manis yang disajikan. Salah satunya adalah lokum. Lokum ini adalah terbuat dari campuran tepung beras yang dimasak jadi berbentuk jelly. Dan lokum ini biasanya dicetak menjadi bentuk kubus-kubus kecil seperti marshmallow. Teksturnya lengket dan ada taburan kacang di bagian luarnya untuk menambah kesan gurih dan manis di saat yang bersamaan. Meskipun tampaknya dia kecil, seperti dodol ya di Indonesia, tetapi lokum ini memiliki tekstur yang kenyal dan padat. Jadi kalau kita menyantap 1 atau 2 potong saja itu udah cukup banget rasanya. Ada juga hidangan di Turki yang namanya baklava. Pernah dengar mungkin ya? Baklava ini berisi campuran kacang, mentega, sirup, dan madu. Manis banget ya pastinya. Dan setiap lapisan baklava serupa dengan adonan pastry yang berlapis. Sehingga rasanya itu renyah saat digigit. Hidangan ini biasanya disantap dengan siraman madu dan juga ditemani secangkir limun segar atau teh hitam dari khas Turki. Kita sekarang beranjak ke daerah Maroko. Ada hidangan yang namanya laksida. Laksida ini adalah sajian seperti bubur, cita rasanya manis yang dihidangkan pagi hari saat lebaran di daerah Maroko. Sajian ini dibuat dari campuran mentega, madu, kacang-kacangan, dan aneka rempah. Sekilas hidangan ini tampak seperti krim jagung, tapi bedanya laksida ini memiliki tekstur yang lebih halus. Kita beralih sekarang ke Afghanistan. Ada yang namanya bolani hidangannya. Bolani ini kerap disajikan saat perayaan Idul Fitri. Dan hidangan ini dibuat dari lembaran adonan tipis, isinya sayuran, daun bawang, labu, dan kentang. Ada juga beberapa orang yang menambahkan daging pada isian bolani ini. Bolani dimasak dengan cara yang digoreng, kemudian menggunakan minyak panas ya, hingga teksturnya itu renyah dan warnanya kecoklatan. Enak sekali nih sajian ini kalau disantap dengan tambahan yogurt segar sebagai saus cocolannya. Wah, ada cocolannya juga ya. Lanjut ya, kita sekarang menemui hidangan yang judulnya yushang. Yushang ini adalah serupa dengan roti goreng yang kerap kita temui di pasaran. Cuma bedanya, yushang ini dianggap sebagai suatu hidangan spiritual bagi komunitas muslim di Cina. Misalnya hidangan ini hanya boleh dibuat oleh para tetua keluarga dan harus melafalkan tasmiyah sebelum memasak. Yushang ini dimasak dengan cara digoreng dan biasanya disajikan dengan kuah saat perayaan hari besar Islam, salah satunya adalah Idul Fitri. Ada lagi nih hidangan lain yang namanya manti. Manti adalah sajian yang berupa pangsit tapi ukurannya kecil yang disajikan di saat Lebaran atau Idul Fitri di Turki dan juga di Rusia. Terdapat beragam jenis topping yang bisa digunakan sebagai pelengkap manti. Jadi makan manti ini bisa dengan yogurt atau krim asam, ada rempah-rempah aromatiknya, serta saus cocolannya dengan rasa yang sangat gurih. Kita lanjut satu lagi ya, ini ada hidangan yang namanya adalah aseda. Aseda ini dibuat dari adonan tepung terigu yang dimasak jadi bentuk teksturnya lembut seperti bubur.
Hidangan ini dikatakan berasal dari Spanyol, kemudian mulai menyebar ke Afrika dan Timur Tengah. Dan sajian ini dihidangkan dengan siraman madu atau sirup kurma. Stay tune terus ya di Virtual Radio. This is Virtual Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miki Rini, founder dan CEO Mitra Rencana Edukasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada sahabat virtual, pendengar virtual radio dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, teriring doa kedamaian, kebahagiaan, kegembiraan, dan kemakmuran agar senantiasa meliputi kita semua. Semoga kita dapat dipertemukan kembali kepada Ramadan tahun depan, insya Allah. Selamat menikmati Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Akhirul kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Stay tune terus ya di Virtual Radio.